Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami mengambil tema ini karena sampai sekarang banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan rumah layak huni. Hal ini dikarenakan satu, kekurangan finansial. Kekurangan finansial disebabkan yang pertama, SDM rendah. Masyarakat tidak memenuhi kebutuhan primer. Yang kedua, tanggungan keluarga yang banyak. Hal ini masyarakat kurang memahami adanya program KB. Masyarakat masih berprinsip pada banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, pendidikan rendah. Di sini sulitnya biaya pendidikan dan juga masyarakat sulit mengelola uang dengan baik. Mereka lebih memilih untuk memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan dasar. Untuk yang kedua, faktor ketersediaan lahan yang berkurang. Hal ini dikarenakan lahan yang mereka miliki mereka gunakan untuk menanam seperti padi dan jagung sebagai bahan makanan dan sisanya untuk dijual, sehingga dalam pembangunan rumah di sini tidak diprioritaskan. Yang ketiga, faktor malas bekerja. Karena di sini masyarakat hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Yang keempat, faktor kurangnya kesempatan kerja. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesempatan kerja yaitu yang pertama, kurangnya keterampilan. Kurangnya keterampilan sangat berpengaruh pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, karena orang yang memiliki keterampilan akan mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, mental yang kurang memadai. Mental seseorang akan menentukan kesempatan kerja, karena apabila seseorang memiliki mental yang rendah untuk mencari pekerjaan, maka orang tersebut tidak mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah layak huni. Berkaitan dengan isi kebijakan tersebut, dilihat dari yang pertama, interest after. Pemerintah daerah dan pemerintah desa berkolaborasi dengan LSM masyarakat dalam mengimplementasi kebijakan tersebut. Yang kedua, type of benefits. Sangat membantu masyarakat dan meringankan beban masyarakat. Yang ketiga, extent of change in vision. Memberikan perubahan yang ingin dicapai dan sudah dijalankan. Yang keempat, side of decision making. Ini merupakan keputusan yang tepat karena sangat membantu masyarakat. Yang kelima, pelaksana program. Kebijakan tersebut membutuhkan pemimpin seperti kepala tukang yang mengkoordinir para pekerja. Yang keenam, sumber dana yang digunakan itu berasal dari APBD dan dana solidaritas. Dari lingkungan, kebijakan tersebut didukung oleh masyarakat, walaupun kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Dari kebijakan tersebut terdapat beberapa dampak. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama bisa meringankan beban dari masyarakat dalam pembangunan rumah mereka. Yang kedua, sangat membantu masyarakat karena dengan adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat yang dulunya tinggal di rumah yang kecil dapat menikmati rumah yang mereka inginkan dengan merasakan kenyamanan tinggal di rumah yang baru dan layak dihuni. Yang ketiga, memberikan kebahagiaan pada masyarakat, terutama bagi mereka yang mendapatkan bantuan tersebut. Yang keempat, menciptakan rasa kekeluargaan dan menumbuhkan sikap gotong royong dari masyarakat desa. Yang kedua, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, adanya rasa cemburu dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni karena hanya mengutamakan keluarga saja. Yang kedua, bantuan tersebut kadangkala tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga, pemerintah mengalami kekurangan SDM. Jadi, kebijakan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Sekian hasil analisa dari kelompok kami. Terima kasih.